selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di minggu ke-2 bulan Oktober. Adik-adik semua apa kabar? Kak Tania berharap semoga semua adik-adik yang ada di rumah dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Adik-adik sudah siap kan mengikuti ibadah hari ini? Untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, Kak Tania mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan, sudah memuji nama Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Silakan adik-adik mengambil sikap berdoa, melipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, walaupun kami berjauhan di rumah kami masing-masing, tapi kiranya sukacita tetap dapat kami rasakan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai ayat ke-10. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama ya dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 10. Sudah siap? Kita baca 1, 2, 3. Mazmur 96 ayat 7 sampai 10.
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Demikian bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Mari kita merespon bacaan Mazmur kita dengan menyanyikan lagu bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya, kita bersama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau selalu sediakan dan berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami pasti diberkati dan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap kan? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Coba duduknya yang baik, duduknya yang manis, supaya adik-adik nanti mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Tekun Mengenal Allah. Ceritanya diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hosea 6 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Dalam kitab Hosea ini, kita diminta untuk mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Nah, kalau kita kenal dengan Tuhan, kita pasti tahu kalau Tuhan itu Maha Kasih. Apa adik-adik? Tuhan itu Maha Kasih. Kasih Tuhan itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk teguran adik-adik. Kenapa ya Tuhan menegur? Karena Dia sayang dengan kita. Dia ingin supaya hidup kita jadi lebih baik.
Sama seperti papa dan mama, kalau menegur, itu bukan karena mereka tidak sayang, tapi mereka menegur supaya kita jadi anak yang lebih baik. Misalnya nih, adik-adik disuruh belajar tapi nggak mau, malah main. Jadi papa atau mama menegur deh. Kenapa mereka menegur ya? Karena mereka ingin kita jadi anak yang pintar. Karena mereka sayang dengan kita. Nah, kembali nih, tadi kasih Tuhan untuk kita. Tuhan ingin supaya kita berusaha mengenal akan Dia. Supaya kita tahu kalau ternyata Tuhan itu sayang banget sama kita. Terus, cara mengenalnya dari mana ya? Ada yang bisa kasih tahu Kak Siska nggak? Nah, pinter. Mengenal Tuhan itu melalui Alkitab. Melalui apa adik-adik? Alkitab. Jadi, mulai sekarang rajin-rajin ya baca Alkitab. Kita mau tekun dalam mengenal akan Tuhan. Selain melalui Alkitab, kita juga bisa loh belajar mengenal Tuhan dari opa atau dari oma. Karena mereka itu pengalamannya sudah banyak adik-adik. Dan mereka setia dalam mengenal Tuhan. Walaupun mereka sudah tua, mereka masih tetap bisa bersukacita. Karena apa adik-adik? Karena mereka selalu tekun mengenal Tuhan Yesus. Melalui berdoa, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Nah, adik-adik, tanggal 12 Oktober itu kan hari ulang tahunnya PKLU GPIB. Apa ya PKLU itu? PKLU adalah persekutuan kaum lanjut usia seperti opa dan oma kita. Jadi, yuk sama-sama kita peluk opa, kita peluk oma kita sebagai tanda sayang kita kepada mereka. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab atau pembatas buku. Nah, dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU pada tanggal 12 Oktober besok, kita akan membuat pembatas buku dan pembatas Alkitab dengan tema hari ulang tahun Pelkat PKLU. Nanti silakan adik-adik tuliskan ayat yang akan Katania berikan. Kemudian adik-adik silakan hias dengan tema hari ulang tahun Pelkat PKLU. Hiasnya terserah adik-adik, sekreatif adik-adik. Nanti kalau sudah jadi, jangan lupa difoto bersama muka adik-adik. Kemudian nanti di-share, minta mama papa tolong untuk share ke kakak layan PA dalam grup WhatsApp. Nah, contoh pembatas Alkitabnya seperti apa? Lihat berikut ini ya. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab dengan tema hari ulang tahun Pelkat PKLU. Nah, di sini Katania sudah punya bahan-bahan yang akan Katania gunakan.
Ada yang pertama kertas kardus atau karton. Di sini katanya pakai karton bekas dari kotak sereal. Nah, adik-adik kalau di rumah punya kotak sereal yang sudah tidak terpakai, atau bisa juga kotak susu, kotak sepatu, atau kardus aqua yang tidak terpakai, adik-adik bisa pakai kotak tersebut ya. Kalau tidak punya, pakai kertas HVS juga boleh, atau kertas buffalo, asturo, dan kertas-kertas tebal lainnya. Nah, selain itu katanya juga akan pakai pensil, penggaris, kemudian ada gunting dan lem, ada spidol, dan juga kertas origami. Nah, di sini katanya akan membuat pola untuk pembatas Alkitab. Bisa berbentuk kotak, lingkaran, berbentuk hati, atau bentuk-bentuk lainnya bebas sesuai dengan selera adik-adik. Bisa berbentuk bintang juga boleh, atau berbentuk binatang, dan bentuk-bentuk lainnya. Silahkan adik-adik sesuaikan ukurannya dengan ukuran buku yang adik-adik punya di rumah. Nah, setelah membuat pola, katanya akan menggunting pola yang sudah katanya buat. Nah, karena katanya menggunakan kertas kardus bekas, jadi setelah digunting, pada salah satu sisi yang bergambar, katanya akan tempelkan kertas origami atau katanya hias. Silakan hias sesuai dengan imajinasi dan kreativitas adik-adik. Kalau adik-adik menggunakan kertas HVS atau kertas karton, adik-adik boleh pilih salah satu sisi yang akan adik-adik hias dengan kertas origami atau dengan spidol atau dengan krayon. Setelah itu di sisi yang satunya atau di belakangnya, silakan adik-adik tulis ayat Alkitab. Adik-adik boleh pilih dari Alkitab. Di sini kata Nia pakai ayat dari Yesaya 46 ayat 4. Nah, jangan lupa tuliskan juga selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik juga boleh tambahkan bolongan untuk memberikan tali di bagian atasnya. Kalau sudah jadi, jangan lupa adik-adik foto hasil pembatas buku yang adik-adik buat, kemudian dikirimkan ke kakak layan PA. Nanti pembatas bukunya boleh adik-adik berikan ke oma atau opa yang ada di rumah atau ke anggota keluarga lainnya. Adik-adik bisa bikin sebanyak-banyaknya ya. Katanya tunggu hasilnya. Adik-adik, kita sekarang akan masuk dalam doa syafaat. Coba duduknya yang manis, yang baik, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau curahkan, Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan yang Engkau selalu berikan buat kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Engkau memberkati para pemimpin kami, untuk mereka Engkau boleh berikan hikmat, sehingga apa yang mereka berikan, lakukan, dan putuskan hanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, juga secara khusus gereja GPIB Ora et Labora. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, untuk kami boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kamilah gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa Engkau tolong berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat dan kekuatan untuk mereka mampu melakukan pekerjaan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya doa kami ini boleh Engkau sempurnakan dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang dan sukacita kakak bisa berkumpul bersama adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Sebelumnya kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Udah dibuka adik-adik? Ya. Mari sebelum kita membaca Alkitab kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya Kau menyertai dan memberkati kami selama ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, apakah ada dari adik-adik yang tidak pernah dimarahi mama papanya? Semuanya pernah ya dimarahin ya. Terus ada nggak yang nggak pernah dihukum kalau berbuat salah? Ya kadang-kadang ada ya yang dihukum ya. Nah, kakak waktu kecil juga pernah dimarahin. Kakak juga pernah dihukum sama mama papa kakak. Waktu itu kakak main sepeda itu sampai sore, bahkan sampai hari sudah gelap. Pas kakak pulang,
Kakak dimarahin sama mama papanya kakak. Bahkan kakak kena hukuman. 2 hari kakak nggak boleh main di luar. Kakak harus di rumah terus. Nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh main di luar. Nah, menurut adik-adik, mama papanya kakak nggak sayang atau sayang sama kakak? Karena mereka kan tadi menghukum kakak. Iya benar adik-adik. Mama papanya kakak sayang sama kakak. Mereka marah, mereka menghukum kakak. Itu bukan karena mereka tidak sayang, justru karena mereka sayang. Mereka saat itu mengkhawatirkan kakak. Kan kakak pulangnya udah sampai gelap ya. Mereka pikir, aduh kemana kakak pergi? Jangan sampai ada apa-apa di jalan. Atau kakak nyasar atau apa. Sebenarnya mereka mengkhawatirkan kakak. Ya kan? Tapi ya mereka harus kasih tahu kakak. Mereka harus hukum kakak supaya kakak tidak melakukan hal itu lagi. Supaya kakak juga mau minta maaf. Dan kakak 2 hari itu harus merenung. Kakak nggak boleh kemana-mana, tinggal di rumah, harus belajar, ya kan, supaya kakak menyesali juga apa yang kakak buat, karena kakak juga sudah membuat orang tua kakak menjadi khawatir. Nah, adik-adik, Nabi Hosea pada saat itu juga mengingatkan umat Israel bahwa penghukuman bagi umat itu berasal dari Allah. Dan ketika Allah memberikan hukuman, itu bukan karena Allah tidak sayang kepada umatnya, tetapi justru Allah ingin umatnya bisa hidup lebih baik dan umatnya mengetahui hal-hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam penghukuman itu tidaklah mudah adik-adik, tetapi Nabi Hosea mengingatkan umat untuk mereka kembali lagi taat dan tekun mengenal Allah. Karena Allah yang memberikan hukuman itu juga adalah Allah yang juga akan menebus mereka, menebus umat itu dari penghukuman, dan bahkan Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Adik-adik, kakak yakin dan percaya kalau adik-adik semua mau merasakan pertolongan dan kasih Allah dalam hidup adik-adik. Adik-adik juga mau hidup tekun untuk mengenal Allah kan? Ya kan? Nah, bagaimana caranya Kak? Cara hidup tekun untuk mengenal Allah itu adalah dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan harus selalu bersyukur dalam segala hal. Selain itu, untuk mengenal Allah, adik-adik juga bisa belajar dari orang tua, dari mama, papa, bahkan dari kakak kita. Juga adik-adik bisa belajar dari oma dan opa. Karena kakak yakin mama, papa, ataupun oma, opa itu pasti yang mengajarkan adik-adik untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan untuk selalu bersyukur. Adik-adik juga harus bersyukur kalau sampai sekarang masih untuk adik-adik yang masih mempunyai oma opa, karena oma opa juga pasti akan mengajarkan adik-adik mengenal firman Tuhan melalui kehidupan oma opa. Adik-adik kan, adik-adik harus selalu menyayangi oma opa juga, ya kan? Kenapa kakak mengingatkan itu? Karena besok tanggal 12 Oktober itu adalah hari ulang tahun dari Pelkat PKLU. Pelkat PKLU itu ya si oma dan opa kita itu. Nah, dari oma dan opa, adik-adik juga bisa belajar mengenal Allah. Karena mereka sudah belajar dan mengenal Allah
dari seumuran kita ini, dari seumuran adik-adik. Mereka juga selalu membaca Alkitab, selalu berdoa, dan adik-adik boleh selalu berdoa dan membaca Alkitab bersama Oma dan Opa. Nah, jadi jangan lupa adik-adik untuk selalu mengenal Allah itu adik-adik harus selalu rajin berdoa, baca firman, dan selalu bersyukur. Adik-adik, nanti adik-adik akan diajak untuk membuat aktivitas, itu adalah pembatas Alkitab. Dan di situ adik-adik bisa tuliskan doa ataupun ucapan untuk Oma Opa ya, karena di tanggal 12 Oktober besok Bakat PKLU GPIB akan merayakan hari ulang tahun. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab atau pembatas buku. Nah, dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU pada tanggal 12 Oktober besok, kita akan membuat pembatas buku dan pembatas Alkitab dengan tema hari ulang tahun Pelkat PKLU. Nanti silakan adik-adik tuliskan ayat yang akan Katania berikan. Kemudian adik-adik silakan hias dengan tema hari ulang tahun Pelkat PKLU. Hiasnya terserah adik-adik, sekreatif adik-adik. Nanti kalau sudah jadi, jangan lupa difoto bersama muka adik-adik. Kemudian nanti di-share, minta mama papa tolong untuk share ke kakak layan PA dalam grup WhatsApp. Nah, contoh pembatas Alkitabnya seperti apa? Lihat berikut ini ya. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab dengan tema hari ulang tahun Pelkat PKLU. Nah, di sini Katania sudah punya bahan-bahan yang akan Katania gunakan. Ada yang pertama kertas kardus atau karton. Di sini Katania pakai karton bekas dari kotak sereal. Nah, adik-adik kalau di rumah punya kotak sereal yang sudah tidak terpakai, atau bisa juga kotak susu, kotak sepatu, atau kardus aqua yang tidak terpakai, adik-adik bisa pakai kotak tersebut ya. Kalau tidak punya, pakai kertas HVS juga boleh, atau kertas buffalo, asturo, dan kertas-kertas tebal lainnya. Nah, selain itu, Katania juga akan pakai pensil, penggaris, kemudian ada gunting dan lem, ada spidol, dan juga kertas origami. Nah, di sini Katania akan membuat pola untuk pembatas Alkitab. Bisa berbentuk kotak, lingkaran, berbentuk hati, atau bentuk-bentuk lainnya bebas sesuai dengan selera adik-adik. Bisa berbentuk bintang juga boleh, atau berbentuk binatang, dan bentuk-bentuk lainnya. Silahkan adik-adik sesuaikan ukurannya dengan ukuran buku yang adik-adik punya di rumah. Nah, setelah membuat pola, Katania akan menggunting pola yang sudah Katania buat. Nah, karena Katania menggunakan kertas kardus bekas, jadi setelah digunting, pada salah satu sisi yang bergambar, Katania akan tempelkan kertas origami atau Katania hias. Silakan hias sesuai dengan imajinasi dan kreativitas adik-adik. Kalau adik-adik menggunakan kertas HVS atau kertas karton, adik-adik boleh pilih salah satu sisi yang akan adik-adik hias dengan kertas origami atau dengan spidol atau dengan krayon. Setelah itu di sisi yang satunya atau di belakangnya, silakan adik-adik tulis ayat Alkitab. Adik-adik boleh pilih dari Alkitab. Di sini Katania pakai ayat dari Yesaya 46 ayat 4.
Nah, jangan lupa tuliskan juga selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik juga boleh tambahkan bolongan untuk memberikan tali di bagian atasnya. Kalau sudah jadi, jangan lupa adik-adik foto hasil pembatas buku yang adik-adik buat, kemudian dikirimkan ke kakak layan PA. Nanti pembatas bukunya boleh adik-adik berikan ke oma atau opa yang ada di rumah atau ke anggota keluarga lainnya. Adik-adik bisa bikin sebanyak-banyaknya ya. Katanya tunggu hasilnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu senantiasa bagi kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan semua pemberian-Mu kepada kami. Terutama kami bersyukur Tuhan untuk orang tua kami, mama papa, dan oma opa yang telah membimbing, mengajarkan kami untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai mereka selalu Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau tolong Tuhan dari presiden, wakil, menteri-menteri, sampai ke pemerintah di desa-desa, bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan, negara kami selalu juga boleh mendapatkan vaksin COVID-19 ini Bapa, dan biarlah pandemi ini juga boleh berlalu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, Kau juga mau memberkati gereja kami, GPB Oraet Labora. Kau berkati Pak Pendeta Bawole. Kau berkati seluruh presbiter jemaat yang ada Tuhan. Kau tahu kerinduan kami untuk boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan di tempat ibadah yang kami yakin akan Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami. Biarlah Engkau juga menjaga, menyertai mereka Tuhan dalam kegiatan mereka semua masing-masing. Biarlah kami juga boleh nanti berkumpul bersama-sama di ibadah hari Minggu, pelayanan anak nanti Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya, biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapa, Kau sertai kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kegiatan kami bersekolah melalui online. Biarlah kami juga boleh selalu mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita pada hari ini. Sekarang, Katania mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari adik-adik mengambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan sebagian dari milik kami, Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami berikan, persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan, dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Semoga kiranya apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup ibadah hari ini, katanya mau mengajak adik-adik kita bersama-sama untuk berdoa. Mari sekarang adik-adik mengambil sikap berdoa, melipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan, berkatilah kami, jadikanlah kami pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Biarkanlah kami juga dapat menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami kembali. Kiranya Tuhan Engkau tetap mau melindungi kami sepanjang hari ini, supaya kami dapat melewati hari ini dengan baik tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah ikut beribadah pada hari ini. Kata Nia tunggu adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.